peristiwa atau momen penting saat mempelajari modul 1.1 dan 1.2 oleh Lucy Andriani, Sarjana Pendidikan. Berikut adalah beberapa momen penting yang saya anggap penting saat mempelajari modul 1.1 dan 1.2 tentang konsep Ki Hajar Dewantara. Modul 1.1 mengenal Ki Hajar Dewantara dan filosofi pendidikannya, mempelajari latar belakang Ki Hajar Dewantara, menganalisis filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, serta memahami konsep pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara. Saat memahami konsep trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara terjadi, saya merasa seperti tercerahkan dan mendapat pemahaman baru yang mendalam tentang pendidikan. Sebelumnya, saya hanya memiliki pemahaman yang dangkal tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Namun setelah mempelajari modul 1.1 dan 1.2, saya mulai memahami esensi dari pemikiran beliau dan bagaimana pemikiran tersebut dapat diterapkan. Saya merasa termotivasi untuk menjadi guru yang lebih baik dan menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran. Saya juga merasa bersemangat untuk berkontribusi dalam mewujudkan pendidikan yang berpusat pada murid. Hubungan antara modul 1.1 dan 1.2. Modul 1.1 dan 1.2 dalam pendidikan guru penggerak memiliki hubungan yang erat dan saling melengkapi. Modul 1.1 membahas tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, sedangkan modul 1.2 membahas tentang peran guru penggerak. Modul 1.1 dan 1.2 dalam PGP saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Modul 1.1 memberikan landasan filosofis yang kuat bagi guru penggerak, sedangkan modul 1.2 membekali guru penggerak dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menerapkan filosofi tersebut dalam praktik. Sebelum mempelajari modul 1.1 dan 1.2, saya berpikir bahwa pendidikan adalah proses transfer ilmu pengetahuan dari guru ke murid. Saya beranggapan bahwa peran guru adalah sebagai pengajar dan pengontrol di kelas, dan tujuan pendidikan adalah untuk mempersiapkan murid untuk mendapatkan pekerjaan. Setelah mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara, saya memahami bahwa pendidikan adalah proses memandirikan murid dan membantunya mencapai potensi terbaiknya. Saya menyadari bahwa peran guru adalah sebagai fasilitator dan pembimbing bagi murid, dan tujuan pendidikan adalah untuk memerdekakan murid secara lahir dan batin. Penerapan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Berikut beberapa contoh pengembangan diri yang saya lakukan untuk menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak. Nilai berpihak pada murid. Saya akan meluangkan waktu untuk mengenal murid secara individu, memberikan murid pilihan dan kontrol dalam pembelajaran, menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Nilai mandiri, mencari peluang untuk belajar dan mengembangkan diri dan mengikuti pelatihan, workshop, dan seminar. Memberanikan diri untuk mencoba hal-hal baru dan keluar dari zona nyaman. Terbuka dengan ide-ide baru dan tidak takut mengambil resiko. Nilai reflektif, meluangkan waktu untuk merefleksikan diri, meminta umpan balik dari murid, rekan sejawat, dan atasan. Terus belajar dan berkembang sebagai seorang pendidik, terbuka terhadap kritikan, menerima saran, dan berusaha menjadi guru yang lebih baik. Nilai kolaboratif, bekerja sama dengan rekan sejawat untuk mengembangkan pembelajaran yang lebih baik. Bekerja sama dengan orang tua dan komunitas untuk mendukung pembelajaran murid. Bergabung dengan komunitas guru profesional. Nilai inovatif, terus mencari cara baru untuk meningkatkan pembelajaran, berani mengambil resiko dan mencoba hal-hal baru, menjadi agen perubahan sekolah. Demikian informasi dari saya. Terima kasih.